Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk datang kepada Tuhan. Kami membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami membawa setiap ucapan syukur kami. Karena kami percaya ketika kami bersungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan pujian itu Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama dengan pujian ini kita rindu lebih lagi bersama dengan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Dengan urapanmu ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari lebih lagi sama-sama. Allah Roh Kudus, Jesus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Urapan-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Selalu dekat denganmu, tinggal. Mari lebih lagi katakan Allah Roh Kudus.
Roh yang membangkitkan kami, Roh yang menghidupkan kami, Yesus, Yesus, Kami tinggikan namamu. Kami puji namamu. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup raja kami. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, Kami puji namamu Tuhan. haleluya. Allah yang seperti Engkau. Jesus, Jesus, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sama-sama kata sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, Jesus, yang layak dipuji, yang duduk, amin, di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami tinggikan, sebab Kau mulia, dahsyat kekuatan bagi kami Tuhan. Maka sujudlah aku. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan, di hadapan malaikat kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebesaranmu, maka sujudlah aku di hadapan malaikat kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebesaranmu, maka sujudlah aku di hadapan malaikat kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemuliaanmu dan kebesaranmu,
bersorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara di acara yang sangat istimewa. Karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau Yesus hadir dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, perusahaan kita, dan semua dalam hidup kita, seluruh aktivitas hidup kita, kita akan berjalan dalam kasih karunia, mujizat, kemurahan yang terjadi atas hidup kita. Haleluya, mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini. Karena itu ini sesinya Roh Kudus, waktunya Roh Kudus untuk bergerak atas seluruh kehidupan kita. Nyanyikan sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini, amin. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Katakan, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sama-sama. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, hadirlah dalam hidup kami. Karena kami perlu Engkau memimpin, menuntun dalam seluruh perjalanan kami. Kami orang lemah perlu penuntun. Kami manusia terbatas perlu penuntun. Dan kami perlu perjalanan kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana hadirat Allah dinyatakan. Mujizat Allah dinyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur hari ini, urapi setiap kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa setiap saudara baik-baik saja dan saudara mengalami banyak perkara yang ajaib. Salam hormat untuk saudara saya menyapa saudara-saudara di Kupang. Pak Heri Sulistyo, jabatan barunya sebagai Wakapolda dan Ibu, Tuhan berkati. Dan juga Pak Tony. God bless you Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo. Dan juga Ibu Vera dan kawan-kawan, saudaraku yang ada di Bali dan ada di Jakarta, di Lombok, yang ada di Borong. Dan juga beberapa teman yang ada di Jakarta dan Malaysia, Taiwan. Shalom buat kita semuanya. Dan juga secara khusus yang sangat istimewa, semua istimewa yang ada di Sumba, saudara-saudara Umbu Wahyu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, terima kasih untuk seluruh pengurus yang sudah bersama-sama. Kita baru saja merayakan kenaikan Yesus naik ke surga. Sekedar mengingat kembali, terima kasih hampir 1.600 orang. Dan ada banyak baptisan jiwa-jiwa yang diserahkan kepada Tuhan, saudaraku, dan sangat luar biasa. Dan sangat meriah, saudara. Terima kasih kehadiran Bupati Sumba Barat yang sangat luar biasa. Memberikan sambutan yang sangat bagus. Haleluya. Saya hanya sekedar mengingatkan kenapa Yesus naik ke surga itu disebut dahsyat. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk membebaskan setiap tawanan yang terikat, yang terbelenggu, hutang piutang,
pornografi atau yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan naik ke surga untuk membebaskan setiap kita. Mungkin kita tidak sedang ada di penjara, tetapi roh kita, jiwa kita, hidup kita sekalipun di luar penjara secara fisik, kita mungkin sedang terikat. Tetapi Yesus naik ke surga untuk membebaskan tawanan. Makanya disebut dasar. Tapi yang kedua, menjadi good lawyer atas kita. Makasih teman saya, seorang lawyer yang sangat luar biasa yang baru ngajak makan bersama-sama dan Tuhan berkati. Tapi Tuhan Yesus Kristus naik ke surga sebagai good lawyer, pembela atas kita. Katakan tepuk dada saudara, jangan main-main dengan saya. Karena ada penasihat ajaib, ada wonderful counselor. Mungkin saudara tinggal di daerah yang paling desa saudaraku. Tetapi don't worry, be happy. Karena saudara dan saya punya penasihat ajaib yang tidak pernah meninggalkan. Mungkin saudara mengalami problem hidup ini, Pak. Saya harus dihadapkan dengan meja hijau atau yang lain. Tapi don't worry, be happy saudaraku. Karena engkau punya lawyer yang lebih daripada lawyer biasa. Ini lawyer luar biasa, Yesus sebagai good lawyer atas kita. Amin. Tetapi yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Heaven is so real. Surga itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Tetapi hari ini saudaraku, kita membahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan menit-menit ke depan. Saudaraku, kita berdoa supaya Tuhan berjanji atas kita ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia menyediakan tempat surga, even Israel, surga itu nyata. Tetapi yang menarik, Tuhan berkata, selain aku menyediakan tempat bagimu, aku memberikan penolong atasmu, Paraklistos, Roh Kudus menyertai hidup saudara. Dan sangat luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama, hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan the Holy Spirit upon us. Roh Kudus turun ke atas kita. Mari buka hati bersama-sama. Saudara sering mendengarkan berbicara tentang Roh Kudus, tetapi saya percaya saudaraku, ini akan lebih dahsyat lagi pencurahan Roh Kudus atas setiap saudara. Gembala saya berkata waktu video call, Pak Arifin berkata seperti ini. Kami 10 hari Bang ya. Kami sedang berdoa setiap hari untuk pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya bukan hanya momen di 10 hari. Every day, every time. Ketika ada hati yang kudus, hati yang haus akan Tuhan, pencurahan Roh Kudus akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus dan kekuasaannya. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Saya mau katakan buat saudara. Karya Roh Kudus mengalir di tempat yang rendah seperti air. Makanya salah satu lambang daripada Roh Kudus adalah air. Oleh karena itu, mari rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus menjamah di momen ini. Dan saya percaya terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ketika saya teringat oleh kemurahan Tuhan 8 kali saya ke Holy Land. Ada banyak orang-orang mengalami mujizat ketika dipenuhi Roh Kudus. Bahkan ada orang yang cerita ketika dipenuhi Roh Kudus, tulang hidungnya yang tidak pernah ada selama dia hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia muncul dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jika Roh Kudus turun ke atas kita. Pertanyaannya, walking in the anointing of the Holy Spirit. Saudaraku, apa yang terjadi ketika saudara berjalan dengan Roh Kudus? Yang pertama, membuat piala hati kita penuh dengan melimpah dan sukacita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terjadi adalah apa yang disebut dengan hati kita penuh dengan sukacita. Orang Kristen jangan pernah kehilangan sukacita, men. Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau menjadi orang-orang yang bersukacita karena Tuhan memberikan sukacita dari surga. Sukacita yang bukan dari dunia ini. Tetapi sukacita karena surga berbeda. Kalau baju baru, rumah baru, mobil baru, istri baru, apalagi handphone baru, sesaat. Tetapi sukacita, piala kita melimpah dengan sukacita. Tanda pertama, salah satu tanda orang percaya, yang percaya Yesus adalah penuh dengan sukacita. Yang kedua, ketika saudara berjalan dengan pengurapan Roh Kudus, Allah melindungi dari serangan rohani. Hidup ini adalah peperangan,
Tetapi yang ketiga, membuat peka terhadap kehadiran musuh. Saudaraku, hidung kita seperti anjing pelacak. Kita tahu di mana kuasa kegelapan sedang menyerang kita. Pintu jebakan-jebakan Batman yang dibuat kita tahu. Yang keempat, miliki lebih dibanding orang lain. Pengurapan dari Tuhan membuat kita berbeda. Katakan sama-sama, bersama Roh Kudus kita menjadi berbeda. Yang kelima, memberi kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa yang kita tidak mampu. Saya punya anak yang kecil ambil jurusan kedokteran. Dia bilang gini, "Pak, tolong doakan, Pak." Terus selalu berharap, pokoknya minta doa agak sedikit. Saudaraku, sedikit doa. Tapi anehnya nilainya cepek 100 terus. Tapi selalu kayaknya berharap terus. Yang satu, yang kakaknya, saya cuma ingatkan, lumayan pintar, saya cuma bilang ini. Ingat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sukses, tidak ada yang berhasil tanpa Tuhan. Maka pengurapan Roh Kudus atas saudara dan saya membuat mampu mengerjakan yang kita tidak mampu kerjakan. Pelaku-pelaku bisnis, ayo sama-sama. Pejabat-pejabat, ayo lakukan sama-sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ayo saya izinkan meminta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Yang keenam, membuat hidup kita menjadi berkat. Dan yang ketujuh, lebih mampu untuk menghormati Tuhan. Pertanyaan penting buat saudara dan saya, setiap kita, ini adalah saudaraku, what will happen in the Holy Spirit come upon us? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas saudara dan saya? Buka hatimu supaya sesuatu yang terjadi itu turun atas kita. Ada banyak orang menafsirkan ketika Roh Kudus kita bersuka cita, kita bahasa roh, kita maksam dan sebagainya. No, keren banget. Tetapi hari ini kita membahas satu topik yang kita lihat dalam Kisah Rasul. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun atas kita? Saya berdoa seluruh sahabat Kristus, dimanapun saudara berada yang sedang ikuti program ini, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini. Dimanapun tempat saudara, mungkin di loteng-loteng yang ada, saudara berada dimanapun saudara berada, saudara di toko dan menyaksikan ibadah ini di rumah sakit, dimanapun saudara saya berdoa mujizat Allah sedang dikerjakan atas hidup saudara. Karena ketika Roh Kudus turun, for with God shall be nothing impossible, yang tidak mungkin akan jadi kenyataan. Amin. Manusia lemah, manusia perlu pembimbing, manusia perlu Tuhan. Dan saya percaya memberikan garansi ketika saudara dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkara ajaib akan terjadi. Amin. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu saudaraku yang sedang dengarkan program di rumah sakit. Pendeta saya sedang sakit. Saudara sedang di rumah, di kamar loteng saudara, lantai 3, lantai 4 dan berkata, "Pak Wahyu, saya sedang mengalami masalah dan sepertinya saya tidak ingin melihat dunia ini lagi." Dengar, saudaraku, ada good news, kabar baik. Bahwa ketika saudara minta Roh Kudus turun ke atasmu, engkau saya percaya minggu ini adalah minggu mujizat buat saudara. Amin. Kata-kata positif ditangkap oleh Tuhan untuk dijadikan mujizat. Makanya kita ini punya double speaking power. Kata-kata negatif ditangkap oleh setan untuk menjadi fakta yang negatif. Sesuai dengan perkataan kita. Madu di tangan kananmu. Pilih, perkatakan yang positif. Saya sehat, saya pulih, saya diberkati, saya berhasil dalam nama Yesus. Yang pertama saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas kita? Yang pertama akan terjadi di luar pikiran kita adalah akan terjadi goncangan besar, the great shocking. Halo, kalau hari ini kita sedang mengalami goncang kanan, goncang kiri, saudaraku, don't worry, be happy. Jangan khawatir. Roh Kudus, ketika kita minta Roh Kudus bekerja atas hidup kita, goncangan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya berkata, "Pak Wahyu, betul. Hidup saya lagi tergoncang." Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat.
Tiba-tiba, ya, tulisan kuning di situ. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, yang pertama terjadi yang namanya goncangan yang besar. Great shocking. Halo? Jadi rupanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan buat kita, kenapa Pak Wahyu kita sudah ikut Tuhan? Kenapa pendeta saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Saya setia melayani. Pendeta berkata terima tamu oke. Choir oke, tamborin oke, berkhotbah oke. Pemimpin pujian oke dan sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan masih izinkan kami menghadapi goncangan-goncangan dalam hidup ini? Dan Pak Wahyu dengar. Ketika saya sedang mendengarkan khotbah ini, saya sedang tergoncang. Saya sedang diputus sama kekasih saya, sedang di ghosting. Saya lagi sedang diciak orang, ciak bocuo, cuek-cuil. Saya sedang alami hal-hal yang goncangan betul yang seperti Anda khotbahkan. Why? Tuhan bilang why not? Pertanyaan buat kita, Ayub menjawab. Mengapa harus ada badai? Mengapa harus ada goncangan? Kenapa terjadi goncangan? Yang pertama untuk membuktikan bahwa seseorang hidup, untuk membuktikan bahwa seseorang hidup dalam firman Tuhan atau tidak. Orang hidup memegang firman atau tidak. Tetapi yang kedua untuk membuktikan apakah kita ini Kristen scam atau yang lain. Jadi rupanya kekristenan pun diuji. Dan lewat badai yang berlalu banyak perkara memang banyak. Bahkan ada lagu yang ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa diizinkan badai dalam hidup kekristenan saudara dan saya? Sudah nyaman, sudah santai, sudah semuanya running dengan baik. Ujuk-ujuk, suddenly, tiba-tiba Tuhan izinkan ada badai. Tujuannya satu, membuktikan seseorang hidup dalam firman atau tidak. Ada banyak orang pintar ngomong firman. Tetapi saudaraku ketika pengujiannya, ketika dia menghadapi badai. Oh iya betul. Dan Ayub bisa berkata bukan dari kata orang, aku melihat Tuhan. Mataku sendiri. Tetapi yang kedua, untuk membuktikan apakah kita Kristen scam atau PAU, orang bilang, orang Sumba bilang. Ayub berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub berkata, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Allah sedang menguji, bukan hanya berkata kulo ini Kristen atau boten Kristen, atau kita Kristen sejati. Tapi Kristen sejati luar biasa. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Tetapi endingnya Alkitab saya berkata bahwa dalam semuanya itu kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kenapa diizinkan badai Pak? Kenapa suami saya Pak? Kenapa istri saya Pak? Kenapa? Jawabannya sederhana. Membuktikan apakah kita sedang ketika menghadapi badai pegang firman atau tidak atau pegang yang lain. Makanya sering saya katakan input mempengaruhi output. Kalau yang di pikiran kita terus drama seri bukan firman. Ya penyelesaiannya seperti drama seri. Kalau suka baca firman. Saya diminta mendoakan di satu kota ketika kami pelayanan, dia bilang Pak hilang semua memori dan sebagainya. Saya cuma baca firman Tuhan dengan audible. Jadi
untuk membuktikan apakah kita sedang pegang firman. Tetapi saya percaya, Alkitab saya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali. Kekuatan sayapnya. Amin, 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 amin. Jadi hari ini ada kabar baik buat kita semuanya. Jika saudara sedang alami goncangan sedikit lagi, kalau ada goncangan pasti ada mujizat Allah yang sedang terjadi atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara yang ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal, ada banyak ibu-ibu sukanya tidak pakai yang normal tetapi operasi sesar. Tapi khususnya yang secara normal, biasanya ada Pak Enggi, masa-masa kontraksi. Kalau masih solo, deg-deg-cik, deg-deg, itu masih lama, bukaan 2, 3. Tetapi kalau sudah saudaraku, deg-deg, saudaraku, sedikit lagi melahirkan. Kita sering beberapa kali mendoakan orang-orang yang ibu-ibu yang sedang mau melahirkan. Tetapi saudaraku, semakin kenceng goncangannya, dengar. Katakan sama-sama, semakin kenceng goncangannya, semakin tanda-tanda mujizat akan cepat terjadi. Jadi kalau saudara berkata, Pak Wahyu, sampean tidak tahu sama saya ini masalah saya terlalu besar. Seperti telur di ujung tanduk ya. Artinya apa? Kalau kontraksinya semakin kuat, saudaraku, Anda sudah dekat dengan mujizat Tuhan. Jangan mundur. Goncangan membuktikan apa engkau pegang firman atau tidak, atau kita menjadi Kristen yang sekam. Jadi ketika Roh Kudus turun, tunggu, jangan mujizat dulu. Goncangan diizinkan. Kalau ada krisis, ada kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Katakan sama-sama, krisisku sebentar lagi akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Nah, rupanya kata pencobaan dari bahasa pairasmos, itu penganiayaan, kesulitan yang datangnya dari luar kita. Saudara diizinkan pairasmos. Tetapi saya bagikan di situ bagaimana kita bisa menghadapi rahasia, menghadapi goncangan. Yang pertama, hadapi pencobaan dengan sukacita, coy. Kita bersukacita bukan karena semua sudah beres. Kita bersukacita, kita percaya bahwa bersama dengan Yesus semua akan beres. Tetapi yang kedua, bagaimana caranya? Saudaraku, bertahan dan tidak menyerah ketika pencobaan datang. Tetapi yang ketiga, hidupku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bukan bersungut. Sebesar apapun goncangan, tanda bahwa sebentar lagi akan mengalami mujizat ketika saudara memegang firman. Tetapi rahasia bagaimana saudara tetap kuat menghadapi goncangan, masalah, tantangan, pairasmos tadi. Tetap sukacita. Apapun yang terjadi, kenapa? Saudaraku, saya pelajari orang yang sakit-sakit, yang saya doakan di dalam kota, luar kota, bahkan luar negeri, saudaraku. Saya cuma bilang karena pikiran. Menurut survei kalau tidak salah 75 atau 80% orang sakit itu karena dimulai dari pikiran dulu. Pikiran. Alkitab bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beberapa aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yang tidak bisa tidur bertobat. Jangan mikir sendiri kau punya Tuhan, men. Guys, kau punya Tuhan yang dahsyat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Tetapi yang kedua, apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas kita? Terjadi yang kedua adalah perubahan paradigma. New paradigm. Kisah Rasul 2 ayat dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk
memecahkan roti dan berdoa. Paradigma, cara pandang, cara pikir kita berubah ketika Roh Kudus turun. Yang pertama yang mereka terjadi ketika Roh Kudus dalam paradigma mereka adalah dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun itu bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Tetapi konsisten kalau bicara mas bertekun. Yang pertama yang terjadi paradigma kedua adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Prokarterio dalam istilah Yunani yang dipakai. Artinya apa? Memegang erat, bertekun dengan sesuatu dan terlibat dengan sungguh-sungguh. Itu yang terjadi saudaraku. Perubahan paradigma seseorang ketika Roh Kudus turun, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berpegang erat, mereka bertekun dengan segala sesuatu dan mereka terlibat sungguh-sungguh bukan separuh-separuh. Seharusnya ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara dan saya paradigma kita berubah. Jangan pikiran-pikiran yang lama yang terjadi atas hidup kita. Yang kedua, apa yang paradigma yang diubah adalah Kisah Rasul 4:34-35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjadi kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kasih rasul-rasul, lalu berbagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, paradigma yang kedua, selain bertekun kepada pengajaran rasul-rasul, mereka dijamah Roh Kudus dan suka nabur. Halo, persoalannya kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dulunya pelit, tetap pelit, nah itu masalah. Dulunya kapoi, tetap kapoi, nah itu masalah. Dulunya suka marah, dipenuhi Roh Kudus masih suka marah. Dulunya suka hutang, dipenuhi Roh Kudus tambah suka hutang. Yang punya hutang katakan amin. Dipenuhi Roh Kudus gampang jengkel, gampang kecewa. Sekarang lebih gampang kecewa, sensi gitu loh. Orang Kristen tidak ada sensi, saudara. Karena Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Suka menabur, yang kedua paradigma mereka diubah. Yang pelit-pelit, makanya saya bilang, saya tidak terlalu terganggu kalau ketemu orang yang kaya, mereka makmur, mereka diberkati, tapi kapok, tapi pelit. Tapi ketika ketemu orang yang kaya, mereka care dengan orang miskin. Mereka membantu pekerjaan Tuhan. Mereka rajin perpuluhan, setiap perpuluhan, menabur untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara, itu keren. Sebab kita bukan untuk dinikmati sendiri. Tetapi yang ketiga paradigma mereka yang diubah adalah mereka perubahan paradigma menjadi saksi Tuhan. Katakan menjadi saksi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tampilkan wajah saya Pak Imo. Siapa yang pernah jatuh cinta? Kalau orang pernah jatuh cinta dan dia bangga dengan kekasihnya, dia selalu cerita, saya punya harem, saya punya kekasih, saya punya, saudara cerita ya ampun kalau senyum manisnya, dia punya tali lalat di dalam hidung, tali lalat kok dalam hidung. Dia selalu pengen menceritakan kepada orang lain kelebihan-kelebihan kekasihnya. Pak, Bu, yang sudah menikah bertahun-tahun masih tidak menceritakan pasanganmu kepada orang lain. Kepada mertuamu, mama, itu menantu mama ya ampun. Dia sopan, dia pinter cari duit, cari gangto hocuan. Dia sopan mah, keren. Kebiasaan, saya suka kebiasaan orang bule. Berpikir positif, selalu memuji. Saya satu saat di Surabaya, saya dikejar sama bule di acara seminar. Dia cari saya, saudaraku hanya pengen ngomong sama saya. Dia bilang, pastor, you punya kaos keren. Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga menjadi saksi. Nah, kalau saudara dan saya cinta Yesus,
Ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang keselamatan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang mujizat Tuhan kepada orang lain. Supaya mereka tahu bahwa my God is a living God. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Amen. Paradigmanya diubah menjadi saksi bagi banyak orang. Haleluya. Jadi, tetapi yang ketiga, yang pertama ketika Roh Kudus hadir, yang pertama terjadi gonjangan. Tapi gonjangan menunjukkan orang yang tetap megang firman atau Kristen sekam. Tapi yang kedua, paradigma mereka diubah. Mereka jadi rajin haus sama Tuhan. Kalau dipenuhi Roh Kudus tapi malas, itu persoalan baru, saudaraku. Mereka rajin baca Alkitab, mereka rajin bersekutu, rajin beribadah. Mereka suka memberi dan menabur dan menjadi saksi. Tapi yang ketiga, ketika Roh Kudus turun atas kita, mujizat Allah terjadi, miracle. Tetapi Petrus berkata dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 dan 83 ayat 6. 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kaki dan tangannya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir tentunya, apa yang terjadi atas kita ketika Roh Kudus turun ke atas kita, terjadi yang namanya miracle, terjadi yang namanya mujizat Allah. Dan pertanyaannya, kenapa saudaraku, mengapa orang Kristen tidak mengalami mujizat? Karena saudaraku, sejak kecil kita diajar, waktu sekolah kita diajar, waktu kuliah kita diajar yang disebut dengan satu metode, namanya metode penelitian, yang selalu berpikir satu, rasional, masuk akal enggak. Yang kedua empiris, yang ketiga sistematis. Akan tetapi sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang suka dijangkau oleh, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Berlawanan dengan rasional, bersamaan dengan empiris, bersamaan dengan sistematis. Yaitu percaya bahwa mujizat Allah terjadi. Doa saya saudara, setiap saudara mendengarkan program ini dan saudara berkata, pendeta Pak Wahyu saya perlu mujizat Tuhan. Saudaraku, izinkan Roh Kudus, minta Roh Kudus turun. Saudaraku, saudaraku, kalau 5 roti 2 ikan, saudaraku, kalau diikut dengan kalkulator kita tidak akan ketemu. Amin. Karena itu sistematis, rasional, empiris, berlaku atas sejak kecil kita diajar. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 2, betul ya? Sisanya 12 bakul. Kalkulatornya Tuhan dipakai. Sahabat Kristus dimanapun saudara yang sedang punya mimpi, bangun hotel, bangun apa saja, saudara mimpi untuk pabrik saudara, untuk toko saudara, untuk rumah tangga saudara, mulai dari mimpi. Alkitab saya berkata, jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita perlu bermimpi. Nah, pertanyaannya yang terakhir buat kita, bagaimana kita bisa mengalami pengurapan, menerima kuasa pengurapan Roh Kudus? 3H saya singkat. Holy, menguduskan hidup kita. Humble, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, hungry, haus dan lapar akan Tuhan. Kuduskanlah hidup kita hari ini, supaya Roh Kudus mengalir. Karena senyawa holy is holy. Tapi yang kedua, humble, rendah hati seperti air. Tetapi yang ketiga, ada haus dan lapar seperti wanita pendarahan 12 tahun. She's crawling, asal ku jamah jubahnya, saya akan sembuh. Amin, 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 amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya percaya mujizat Allah berlaku atas setiap hidup kita.
Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas kita? Yang pertama akan terjadi goncangan. Don't worry, be happy. Jangan takut kalau hidupmu sedang mengalami goncangan. Allah sedang menantikan saudara untuk berpegang kepada firman-Nya. Dan Alkitab saya berkata, sekali-kali tidak pernah kecewakan, ditinggalkan. Ketika saudara bergantung kepada firman-Nya, tidak akan pernah rugi. Saya memberikan garansi buat saudara. Tapi yang kedua, apa yang terjadi? Paradigma mereka diubah. Suka marah, yang pelit, suka mabuk, paradigmanya diubah. Dan mereka suka nabur. Ciri kerajaan surga. Tapi yang ketiga, terjadi mujizat Tuhan. Amin, amin, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Nyanyikan sama-sama lagu ini. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama buka tangan saudara. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Izinkan Tuhan bekerja. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama semuanya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sama-sama. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sahabat Kristus, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus yang sedang bekerja atas hidup kita. Mungkin saudara sedang jauh di sana. Mungkin berada di Jakarta, ada di tempat dekat seperti saya di Sumba. Saudara ada di Flores, saudara di kota-kota lain, Sidoarjo, Bali, Lombok, dimanapun saudara berada. Saudara sedang alami sesuatu, aku sebagai saudara, hamba Allah ini sebagai saudara atasmu, sedang menunjukkan kebenaran atasmu. Ketika Roh Kudus turun, yang pertama akan sedang mengalami goncangan. Mungkin rumah tanggamu digoncang, ekonomimu digoncang. Saudaraku, mungkin kesehatanmu sedang digoncang. Saudaraku dengar, pegang firman, bilur Yesus menyembuhkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak dan mujizat masih berlaku. Tapi yang kedua, ketika Roh Kudus turun, engkau belum terjadi perubahan paradigma dalam hidupmu, bertobat sama-sama dengan saya hari ini. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, paradigma mereka berubah. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka haus akan Tuhan. Bersekutu di bawah kaki rasul-rasul. Mereka suka nabur. Mereka suka cerita Yesus dahsyat. Dan yang ketiga dengar, jika mengalami sesuatu yang saya keluar dari pikiran saya, terbatas pikiran saya, tapi Roh Kudus saya percaya luar biasa. Tuhan akan melakukan mujizat atas hidup saudara. Tangan saya berdoa. Bapa, minta Roh-Mu turun atas seluruh umat-Mu, sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Supaya sesuatu yang impossible terjadi. Mungkin kami sedang digoncang. Kami akan pegang firman-Mu ya dan amin. Apapun yang sedang tergoncang demi nama Yesus, in the name of Jesus, mujizat Allah dikerjakan oleh Tuhan hari ini. Jamah satu persatu Tuhan saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Ketika mereka membuka tangan, mereka mengangkat wajah mereka di hadapan Yesus. Engkau berjanji ketika naik ke surga, para Kristus diturunkan untuk terjadi, diizinkan mengalami goncangan dan mengalami mujizat. Untuk merubah paradigma dan mengalami mujizat Allah. Apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, masalah apapun, kesulitan apapun, paradigma mereka diubah dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Aku melepaskan mujizat Tuhan. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Roh Kudus sembuhkan. Roh Kudus pulihkan. Roh Kudus jamah dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur hari ini. Biarlah minggu ini menjadi minggu mujizat buat setiap saudaraku, sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Kami bersyukur hari ini. Kami melepaskan kuasa Roh Kudus turun. Roh Kudus itu menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Demi
Dan dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, katakan sama-sama, amin. Dan katakan sama-sama, mujizat masih ada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan biarlah terus menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami hidupi. Dan dalam kesempatan ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami semua, karena tanpa kekudusan kami tidak layak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik, kita persiapkan roti dan anggur. Setelah itu saya baca sebuah ayat firman yang merupakan doa Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Sambil kita persiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkatnya. Darah Kristus berfungsi berguna untuk menjaga, melindungi, menyertai dimanapun kita berada. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan selama kita datang dan mengakuinya. Percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan, telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan terus itu menjadi kekuatan dalam iman kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam pengabdian kami. Dan dalam kesempatan ini berkati seluruh jemaat yang telah memberikan taburan yang berupa persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan sukarela, persembahan misi, atau persembahan apapun yang mereka berikan. Bila Tuhan yang memberkati, dan biar setiap mereka yang mengikuti kebenaran senantiasa hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, dan dalam kesempatan ini biarlah seluruh jemaat menerima berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan dimanapun mereka berada, di mana saja mereka berada, kapan saja mereka bekerja, senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami menerima semua yang terbaik dari sorga. Haleluya. Amin.